warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dasrul Amri SPD, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk hari ini kita akan membahas materi atletik, yakni menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Adapun nomor-nomor di atletik yakni nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, dan nomor lempar. Atletik adalah salah satu cabang olahraga tertua yang telah dilakukan oleh manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Karena gerakan-gerakan yang terdapat dalam cabang olahraga atletik seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. A. Analisis keterampilan gerak jalan, yakni analisis aktivitas olahraga jalan. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan atau tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Perbedaan jalan dan lari. Jalan itu sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Sedangkan lari, sewaktu kita melakukan lari, badan kita ada saat melayang di udara. Itulah perbedaan jalan dan lari. Kemudian analisis keterampilan gerak olahraga jalan cepat, yakni melakukan teknik jalan cepat. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah. Pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. Fase tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan pilin atau berlawanan antara bahu dan pinggul. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan, yaitu dua kaki jalan cepat, adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, lutut nekuk, masih terlihat lari, ada saat layang di udara. Kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Itulah kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tumpuan. Kemudian fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerak tarikan mulai. Ini dilakukan oleh kaki depan akibat lari, kerja tumit, dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai apabila badan ada di atas kaki penopang. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase tarikan jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, langkah kecil-kecil, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerakan lanjut. Yang berikutnya, fase relaksasi. Ini adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, sedang lengan adalah vertikal dan paralel di samping badan. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase relaksasi jalan cepat adalah sikap badan kaku, langkah kaki footwork kurang pas, tergesa-gesa, masih terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjut. Selanjutnya, fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerakan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorong. Sedangkan kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama. Maju searah memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki, dan lengan melakukan fungsi pengimbangannya secara diametris berlawanan dengan kaki. Adapun kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan jalan cepat adalah sikap badan kaku, footwork lambat, ada saat melayang di udara, kontak dengan tanah tidak terpelihara, dan tidak ada gerak lanjutannya. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan dari jalan cepat tersebut. Adapun aktivitas pembelajaran latihan ketiga, yakni ini bisa dilakukan latihan seperti latihan 2, namun berjalan di atas garis sehingga setiap langkah adalah pada garis.
Yang kedua, melangkah menyilang garis menyebabkan pindah berat ke atas pinggang penumpang setelah hilang kontak dengan tanah. Susunlah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan, baik sendiri, bersama teman, atau guru untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Adapun tujuan untuk mengembangkan gerak rotasi pinggang yang sempurna. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan, Bapak jelaskan dari video pembelajaran yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti proses pelajaran PJOK hari ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.